Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Pancasila, rumusan yang sudah konsepnya ini adalah ulama-ulama kita hebat. Seperti rukun Islam. Kalau ulama melihatnya seperti rukun Islam nih, Pancasila. Kalau kita lihat ya, ketuhanan yang Maha Esa itu seperti syahadat. Iya. Dalam perundangan ulun tidak merenung Pancasila ini mungkin rukun Islam nih mengambil ulama kita nih. Syahadah tuh, asyhadu an la ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah, ketuhanan yang Maha Esa, Allah satu-satunya syahadat. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu lewat salat kita. Kalau ada di salat, hilang tak kemanusiaan? Hilang tak peradaban ini? Orang sudah hilang, adabnya hilang sudah. Akhlak perilaku manusia ini sudah bebas, orang semua kalau tidak salat itu rusak perilaku hidup manusia ini. Akan hilang nilai-nilai kemanusiaan. Salat itulah menjaga tetap adanya nilai-nilai kemanusiaan. Syahadat salat. Persatuan, puasa, itu kalian lihat kalau bulan Ramadan, persatuan Indonesia, kelihatan enggak? Wah, luar biasa. Karena yang dipimpin oleh permusyawaratan, lihat tuh musyawarah besar di haji sana. Itu musyawarah besar tahunan tuh. Musyawarah besar Islam tahunan. Kesejahteraan apa itu? Zakatnya. Ini bukan, kalau kita renungkan Pancasila ini adalah rukun Islam ini. Konsep ulama yang tidak mungkin itu kalau bukan orang yang paham dengan Islam itu yang buat konsep seperti itu. Pancasila itu adalah konsep Islam. Maka mungkin orang membaca ini mau dirubah-rubah semua. Tuhanan dan kebudayaan. Apa ketuhanan dan kebudayaan? Ketuhanan dan kebudayaan. Wah, memang kebudayaan jadi Tuhan kan? Kalau kebudayaan jadi Tuhan itu dikatakan Quran tuh. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal wajadna 'alaihi aba'ana. Kalau dikatakan ikutilah apa yang ditentukan oleh Allah, tidak, kami ikuti apa nenek moyang kami. Nah, ada istiadat budaya nenek moyang yang diikuti. Tidak mau mengikuti kata Allah. Islam buat aja Islam budaya, buat Islam Nusantara, Islam Kejawen, macam-macam Islam. Kalau sudah tidak ada lagi ketuhanan Maha Esa, bahaya. Islam itu bisa begitu nanti. Ada Islam Banjar, ada Islam versi Banjar, ada nanti. Kan budaya soalnya. Ada Islam versi Betawi, lain lagi Islamnya. Macam-macam nanti Islamnya akhirnya, versi-versinya. Suka-suka aja, kenapa? Itu nilai kebudayaan. Bayangkan tuh. Kalau ini dirubah, bahaya nih, rusak Islam nih kalau dirubah ketuhanan yang Maha Esa tadi. Nah, kita harus menjaganya ini. Harus menjaga, jangan sampai kita buta mata, kalau ya buta hati. Harus berjuang. Berjuang dengan cara kita mau. Bisanya beginilah berjuangnya. Menyampaikan ini kepada segelintir orang, kepada kawan-kawan. Ayo kita semua Islam bersatu padu. Jangan mau dipecah belah. Pegang teguh petunjuk Allah, Quran dan Sunnah Rasul. Jalankan dengan sungguh-sungguh. Bela agama Allah ini. Bela Islam ini. Jangan jadi penonton. Cuma jangan jadi penonton. Kita terjun ke gelanggang. Sampaikan yang benar. Berjuang kita. Mungkin kita tidak mampu seperti orang-orang yang di TV-TV itu kan. Kita mungkin tidak. Tapi seperti inilah kita. Minimal tanaman kepada keluarga-keluarga kita itu. Ajarkan tentang ideologi negara kita yang benar. Jangan sampai Pancasila ini dirubah menjadi tri aja nanti. Trisila atau apa lagi namanya, 4 sila aja. Tidak lagi panca, tapi 4 aja cukup. Hilangkan ketuhanannya. Bisa aja begitu. Tidak boleh bertuhan. Masuklah PKI, siapa terserah aja sini. Mau ateis, mau masuk ini bebas saja. Kenapa? Tidak ada lagi pakai Tuhan. Ideologi kita ini kebudayaan jadi ideologi. Bayangkan kalau ideologi jadi kebudayaan. Budaya itu jadi ideologi. Nah, kita jaga ini ketuhanan namanya. Janji Allah begitu. Jangan sampai perhatikan orang-orang yang ingin mengganti nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Jadi kalau orang yang merubah nikmat Allah dengan keingkaran, jatuh ke lembah kebinasaan. Dan hancur negeri kita nanti. Kalau dipimpin oleh orang-orang yang tidak bertuhan kepada Allah, itu pasti. Kalau saja kita ini tidak bertuhan kepada Allah, hancur negeri. Ada kalau ma'ruf aminan lagi kan Pak Kiai kita. Kalau negeri itu mayoritas Islam, lambat maju ya. Ya macamnya. Itu tidak mungkin. Kalau satu negeri itu mayoritas Islam, lambat majunya aja. Masya Allah. Di mana iman dia? Di mana iman kok bisa bicara begitu? Hah? Iya, mana iman? Kalau satu negeri itu mayoritasnya Islam, maka negeri itu biasanya lambat majunya. Kalau gitu Indonesia dirubah aja dah. Hilang Islamnya sudah, mayoritas kafir aja masuk, Islam biar pinggir, biar maju. Apakah mau begitu kita? Bagus biar kada maju asal Islam kita. Daripada hilang Islam, maju tapi kafir seperataan. Nah, ini kadang-kadang sudah. Apa yang terjadi? Hilang Pak Kiai kita, kada terdengar suaranya.
Selama corona ini kada hilang. Nah, mana? Apakah di mana Pak Kiai kita tuh? Kada terlihat sama sekali. Ini kadang-kadang dipasang untuk alat kekuasaan aja. Menjadi legitimasi untuk dapat kekuasaan. Selesai dapat kekuasaan, dah suruh di kamar aja guring aja. Ya kan begitu kadang-kadang keadaan negeri. Nah, ini hati-hati kata Allah. Jadi Allah mengatakan apabila nikmat Allah itu diganti dengan kafiran, apa terjadi? Jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Yaitu neraka jahanam, mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Jahanam itu api itu adalah problem masalah. Di akhirat nanti neraka itu ada, tapi di dunia neraka itu apa di dunia ini? Permasalahannya tidak pernah kelar. Tidak pernah selesai masalah, bertumpuk-tumpuk, tidak pernah bisa dipecahkan. Itu jahanam tuh. Miskinan di mana-mana, lapar di mana-mana, kerusuhan di mana-mana, pertumpahan darah di mana-mana. Saling curiga di mana-mana, saling menjatuhkan, sirik dengki, koruptor di mana-mana. Lagi kita wabah corona ini macam-macam. Belum disukai sama kawan, sama ustadz di masjid sana. Sekarang ini corona itu bujur ada, tapi orang banyak ambil keuntungan. Lagi corona ini yang koruptor banyak juga. Koruptor subur juga yang corona nih. Karena kalau sudah orang itu dikatakan corona, ganal duitnya. Bang Ocen tahu tuh. Banyak duitnya kalau orang dikatakan positif corona, ganal duitnya. Kacakannya ganal. Jadi orang yang kena corona kan bisa dipadahkan corona juga. Ada di situ keuntungannya dapat. Ada kai-kai misalnya kan, ulumnya kawannya meninggal kan. Memang sudah tua, sudah 80-an umur, sudah sering kesakitan. Barangkali bujur ada corona, tapi mungkin bukan corona itu yang mudah meninggal, mungkin karena penyakitnya banyak tadi itu. Ini itu jantung, masih segala macam paru-paru, banyak penyakitnya sudah memang. Mungkin karena orang banyak penyakit, begitu ada virus cepat terserang virus tadi kan, karena fisik lemah, lalu dia dikatakan sebagai positif corona, meninggal pakai protokol corona. Salah satu ulama besar di Banjarmasin. Tidak ada berita-beritanya, tidak ada beritanya. Kawan kita, Ki Haji Samsuri Jingga, itu tokoh Muhammadiyah, salah satu orang Golkar juga. Dari rumah sakit langsung ke pemakaman. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup pertemuan dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.